Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Nizar MPDSI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA SD. Perkenalkan, nama saya Anggriani Orowala dengan NIM 2020 A1H033 akan menjelaskan tentang aspek-aspek penunjang pembelajaran IPA. Langsung saja saya masuk pada materi, yaitu aspek-aspek tersebut terdiri dari pemilihan model, metode, media, perangkat pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, dalam pemilihan model pembelajaran IPA merupakan suatu perencanaan atau pola yang dapat kita gunakan untuk mendesain pola-pola mengajar berdasarkan fakta yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa mudah untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun contoh penerapannya itu dapat kita lihat dalam contoh-contoh yang diterapkan mengenai tentang kehidupan alam, mengenai pembelajaran yang sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan dalam pembelajaran IPA. Yang kedua itu tentang metode pembelajaran IPA, diantaranya yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode eksperimen, metode kerja kelompok, dan metode simulasi. Nah, jadi contoh penerapan dalam pembelajaran IPA yang pertama yaitu tentang metode ceramah, di mana si pendidik menyampaikan tentang definisi pembelajaran IPA, contoh pembelajaran IPA, dan lain sebagainya. Lalu contoh yang kedua yang saya ambil yaitu metode kerja kelompok. Nah, di mana pendidik memberikan kesempatan kepada setiap siswanya, di mana akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang akan membahas tentang konsep-konsep dalam pembelajaran IPA, lalu dasar-dasar dalam pembelajaran IPA, terus perkembangan serta pertumbuhan dari flora fauna. Itu merupakan salah satu contoh penerapan dalam memilih metode pembelajaran IPA. Yang ketiga yaitu media pembelajaran IPA, di mana ini merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengantarkan atau menyampaikan pesan berupa sejumlah penyampaian pesan. Itu merupakan pengetahuan, bisa berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa, sehingga mereka dapat menangkap dan memahami dan memiliki pesan makna yang disampaikan itu. Nah, jadi contoh penerapan media pembelajaran IPA menurut saya pribadi yaitu media apa yang digunakan oleh pendidik dalam mengajarkan tentang pembelajaran IPA, di mana bisa berupa contoh dari alam, itu dibuatkan media seperti apa bentuk pohon, apa saja nama dari pohon, mulai dari daun, ranting, akar, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh media yang bisa berupa yang bisa ditunjukkan melalui LCD ataupun media buatan yang digunakan oleh pendidik ini. Lalu selanjutnya yaitu perangkat pembelajaran. Nah, jadi perangkat pembelajaran adalah rencana atau alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik itu melakukan pembelajaran. Itu salah satu contoh penerapannya itu yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sebagai pegangan guru dalam mengajar di dalam sebuah kelas. Jadi RPP dapat digunakan sebagai bentuk dari alat untuk pendidik ini untuk mengajarkan seperti apa metode atau cara yang akan diajarkan oleh guru kepada siswanya. Aspek yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Ini merupakan suatu proses yang menentukan tingkat pencapaian beserta tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara
yang sistematis. Nah, jadi contoh penerapan dari evaluasi pembelajaran ini dalam pembelajaran IPA itu dapat kita lihat dari tingkat kemampuan seorang siswa dalam memahami tentang dasar-dasar dari pembelajaran IPA, siklus dari alam ataupun lingkungan itu akan ditanyakan. Pokoknya intinya itu yang ditanyakan dari hasil yang telah disampaikan oleh peserta didik. Jadi evaluasi pembelajaran ini guna dilakukan agar kita sebagai pendidik mengetahui tingkat pencapaian dari siswa. Dari evaluasi pembelajaran ini membantu kita untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman siswa terkait materi yang telah didapatkan dari pendidik. Dari aspek-aspek penunjang pembelajaran IPA, yaitu seperti pemilihan model, metode, media, perangkat pembelajaran, evaluasi pembelajaran, serta dengan contoh dari pembelajaran, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau contoh penerapan dalam pembelajaran IPA. Sekian penyampaian saya tentang aspek-aspek penunjang pembelajaran IPA, yaitu meliputi pemilihan model, metode, media, perangkat dalam pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.